Akibat kekuatannya terlalu besar, pemuda ini langsung menempati ranking pertama pada Akademi Sihir. Tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan ketika mengikuti turnamen antar sekolah, ia dapat mengalahkan lawan kuat dengan sangat mudahnya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Gakusentoshi Asterix bagian kedua. Setelah pertempuran brutal antara Ayato dan Julius melawan Irine, membuat seluruh dunia tahu akan kelemahan dari Ayato dan juga pedang legendaris Serveresta. Sebagai akibat terlalu banyak mengeluarkan kekuatan sejati, mengakibatkan tubuh pegal-pegal, bahkan Ayato tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk sementara waktu. Padahal besok pagi terdapat pertandingan melawan Lukunzan dan juga Sonrang. Mengatasi akan hal itu demi meraih kemenangan, Julius telah memikirkan strategi untuk menang meski tanpa kekuatan sejati dari Ayato. Hingga tak terasa pertandingan turnamen Phoenix akan segera berlanjut. Sebelum menuju ke pertempuran, Julius membuat tanda X bagaimana seperti yang dijelaskan pada rencana. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, terjadi pertempuran sengit antara Ayato melawan Sonrang. Ajaib, bahkan tanpa kekuatan sejati, Ayato mampu mengimbangi kekuatan Sonrang dan juga Lukunzang 2 lawan 1 lagi. Sadar bahwa hal ini akan terjadi, Julius segera membelah lapangan agar mereka bisa 1 lawan 1. Walau begitu tidak mengubah keadaan bahwa posisi Ayato dan Julius tetaplah terpojok mendekati kekalahan. Tapi justru hal itulah yang memang direncanakan oleh Julius dari awal. Sekuat apapun lawan, jika diberikan serangan kejutan, mereka akan terkecoh dan langsung menjadi lengah. Lalu bagaimana mereka bisa yakin di dekat Ayato ada Julius? Yaitu tadi, Julius membuat tanda X sebelum pertandingan dimulai. Mengejutkan, selesai pertandingan, Lu dan Sunrong datang menemui mereka. Bukan untuk baku hantam, melainkan Lu dan Sunrong memberitahu untuk berhati-hati terhadap lawan selanjutnya. Meski berada di akademi yang sama, tapi mereka tidak suka dengan Lee Sen-yun dan juga Lee Sen-hwa. Kenapa? Kebalikan dari Lu dan Sunrong yang bertarung dengan prinsip keadilan, Lee Sen-yun dan Lee Sen-hwa bertarung atas dasar kesenangan. Bahkan tak sedikit dari lawan mereka yang terluka parah akibat melakukan pertarungan secara brutal. Baru saja dibicarakan, Lee Sen-yun dan Lee Sen-hwa datang untuk memberikan sapaan. Setelah ngobrol-ngobrol, kini waktunya untuk bersantai berdua dengan Julius. Sial, waktu berduaan diganggu dengan kedatangan Kirin dan juga Sasamiya. Tidak hanya mereka berdua saja, karena Flora selaku maid juga datang untuk bertemu dengan Julius. Memulai pembicaraan, mereka membahas ketika di kerajaan Julius itu seperti apa. Flora pun menjawab bahwa Julius tidak ada bedanya ketika berada di kerajaan, baik hati, anggun, dan juga disiplin. Kedatangan Flora ke sini untuk mencari tahu lebih banyak mengenai Akademi Seidokan. Sebab ketika remaja ia ingin masuk ke akademi agar supaya bisa membantu panti asuhan sama seperti Julius. Dikala hari menjadi malam, lagi-lagi Ayato diingatkan dengan alasannya masuk ke dalam Akademi Seidokan mencari Haruka. Berhubung Dirk Eberwein selaku sang tirani tahu keberadaan senjata Serveresta, Ayato segera menghubungi Priscilia, lebih tepatnya adalah Irine. Tujuannya cuma satu, Ayato ingin bertemu dengan Dirk Eberwein. Menutup pembicaraan, Irine berkata untuk berhati-hati terhadap Eberwein. Sebab ia memiliki organisasi intelijen bernama Grimalkin yang terdiri dari para Dante atau julukan lain dari Strega. Strega julukan untuk perempuan, sedangkan Dante sebutan untuk laki-laki. Lebih parah, Irine juga berspekulasi bahwa Eberwein memiliki hubungan dengan Ophelia. Menurut rumor yang beredar, Ophelia termasuk Genestella terkuat yang belum pernah mengalami kekalahan, win streak. Keesokan harinya, Yabuki pulang dan memberi selamat kepada Ayato. Selain memberi ucapan selamat, Yabuki bilang untuk berhati-hati kepada Lee Kembar. Selain gaya pertarungan yang sangat brutal, Lee Kembar cenderung suka mempermainkan lawan dengan cara menyiksanya. Tak lama setelah itu, Julius menelpon Ayato mengajaknya untuk bertemu.
Ia bilang bahwa Flora ingin mengajukan pertanyaan khusus kepada Ayato. Berhubung toko di daerah kota sangat ramai, Yabuki memberitahu toko sepi tapi berkualitas yang sangat cocok untuk pergi berkencan. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, keesokan harinya Ayato, Julius, dan Flora pergi ke rumah makan untuk makan bersama. Langsung menuju ke intinya, Flora bertanya sudah sampai mana hubungan Ayato dengan Julius. Apakah masih dalam tahap PDKT atau sudah masuk ke dalam tahap Pada kenyataannya, pertanyaan yang dilontarkan oleh Flora berasal dari Joelberg, kakaknya Julius. Sial, momen malu-malu kucing hancur ketika perwakilan dari Akademi Railwolf datang untuk bertemu dengan Ayato. Memperkenalkan diri, dia bernama Corona selaku sekretaris dari Dirk Eberwein. Sesuai permintaan dari Ayato, kedatangan Corona untuk mempertemukan Ayato dengan Dirk Eberwein selaku sang tirani. Langsung menuju ke intinya, Ayato bertanya apakah Eberwein tahu akan keberadaan dari Haruka. Menjawab akan hal itu, Eberwein berkata bahwa ia pernah melihat Haruka pada pertandingan Eclipse Festa. Mendengar kata Eclipse Festa membuat Julius terkejut karena Eclipse Festa merupakan pertandingan tanpa peraturan. Satu-satunya syarat untuk memenangkan pertandingan yakni lawan terluka parah hingga mendekati kematian. Lebih lanjut, Eberwein berkata pada pertandingan itu Haruka telah berhasil dikalahkan. Tidak diketahui apakah Haruka masih hidup atau tidak, tapi yang jelas kondisi Haruka terluka sangat parah. Menutup pembicaraan, Eberwein bertanya tentang apa hubungan Ayato dengan Madiyat. Seketika melihat ekspresi dari Ayato membuat Eberwein yakin bahwa ia memang tidak tahu apa-apa. Dikala perjalanan pulang dan daripada gabut, Corona bercerita bahwa di toko ia melihat wanita cantik bernama Flora. Dari pengamatannya, Corona sangat yakin bahwa Flora bukan merupakan murid dari Akademi Seidokan. Sekilas, Eberwein meminta informasi lebih lanjut mengenai Flora. Hoyolah. Mendapati kabar bahwa Haruka kalah dan kemungkinan besar ia mati membuat Ayato takut dan syok di saat bersamaan. Semenjak hal itu juga membuat Ayato tidak fokus dalam latihan memikirkan di mana Haruka sekarang dan kenapa Haruka pergi meninggalkan Ayato. Di titik ini Julius tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan dari Sasamiya. Sasamiya bilang Haruka tidak mungkin meninggalkan Ayato karena benci. Sebab ketika masih kecil Sasamiya sangat tahu bahwa Haruka sangat mencintai Ayato. Melihat kertas tiket permintaan seketika mengingatkan Ayato dengan kenangan masa lalunya. Ketika masih kecil Ayato bercita-cita untuk mengalahkan kakaknya. Walau sudah berusaha keras bagai nafas kuda, Ayato sama sekali belum mampu untuk mengalahkan Haruka. Frustasi karena tidak bisa menang, menggunakan tiket permintaan Ayato menyuruh Sasamiya untuk membantu dalam melawan Haruka. Secara mengejutkan, berkat menggabungkan kekuatan mereka berhasil memojokkan Haruka. Paling tidak sebelum Haruka mengeluarkan kekuatan Sagara Setsu memungkinkan ia untuk menguasai area di sekitar dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Mengakhiri pembicaraan, Sasamiya berkata bahwa mereka harus melakukan balas dendam terhadap Haruka. Mungkin saja di titik ini dengan menggabungkan kekuatan mereka bisa mengalahkan Haruka. Secara tidak langsung Sasamiya berkata bahwa Haruka pasti masih hidup. Berkat perkataan itu juga mampu mengobati rasa gelisah pada hati milik Ayato. Hingga tak terasa pertandingan antara Ayato dan Julius melawan Lee Sen-yun dan Lee Sen-hwa akan segera dimulai. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mengaktifkan pedang Serveresta, Ayato telah bersiap untuk baku hantam. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Ayato melawan Lee Sen-hwa. Sama seperti rumor yang beredar bahwa Lee kembar mampu menggunakan genjutsu atau semacam ilusi. Bahkan ketika Ayato melancarkan serangan, semua yang ia tebas tak lebih dari sekedar bayangan. Lee kembar melakukan semua ini semata-mata untuk mengulur waktu agar kekuatan Ayato tersegel kembali. Secara mengejutkan, ketika Ayato terpojok, dirinya berhasil menebas lencana milik Lee Sen-yun. Sial bahwa yang ia tebas hanyalah tubuh bayangan.
Alih-alih menghancurkan lencana agar meraih kemenangan, Lee Sen-yun memutuskan untuk menyiksa Ayato terlebih dahulu. Untungnya saja sebelum terluka parah, Julius segera membawa Ayato untuk kabur. Julius berkata bahwa Ayato tidak perlu menanggung semuanya. Jika saja Ayato bertugas untuk melindungi orang lain, lantas siapa yang akan melindungi Ayato? Di titik ini Ayato dibuat sadar akan maksud dari perkataan Haruka, yakni kekuatan ditunjukkan untuk melindungi bukan untuk menyakiti. Maka dari itu Ayato meminta kepada Julius untuk mengulur waktu. Julius sendiri juga dibuat kaget karena baru pertama kali Ayato mau bergantung kepada seseorang. Sementara Julius bertarung sembari mengulur waktu, Ayato berusaha mengambil kunci untuk melepas segel. Walau kunci hanya bisa digunakan untuk melepas segel layar ketiga, tapi hal itu lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka berdua. Mungkin sih. Di sisi lain, sembari menunggu Ayato sadar, Julius mengerahkan semua kekuatan dalam upaya untuk mengulur waktu. Sial, meski mengeluarkan serangan terkuat sekalipun tak mampu memberikan luka pada Lee kembar. Bahkan kini Julius yang terpojok akibat ia telah kehabisan energi sihir. Seperti biasa, Lee kembar suka menyiksa lawan daripada mengakhiri pertandingan. Dirasa sudah cukup puas, kini waktunya bagi Lee Sen-yun untuk menghancurkan lencana. Tepat ketika Lee Sen-yun melancarkan sebuah serangan, tibalah Ayato dengan pedang legendaris bernama Serveresta. Walau seharusnya Ayato tidak dapat menggunakan Serveresta, berkat melepas segel layar ketiga memperpanjang durasi kekuatan sejati. Dari yang awalnya hanya 5 menit, kini Ayato dapat menggunakan kekuatan hingga 1 jam. Seperti kata pepatah, yakni ora gelut ora semail, mengaktifkan kemampuan Sagara Setsu sama seperti Haruka memungkinkan Ayato untuk menguasai area di sekitar dan melihat segalanya. Bahkan jimat kertas tak kasat mata dapat dihancurkan dengan mudah oleh pedang Serveresta. Tidak berhenti sampai di situ saja, serangan tak kasat mata dari Lee Sen-hwa juga tidak berarti apa-apa di hadapan Ayato. Panik dan marah di saat bersamaan, Lee Sen-yun memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatannya. Memanfaatkan jimat yang tersisa, Lee Sen-yun membuat Geogres selalu menggandakannya. Seolah kemenangan adalah miliknya, Lee Sen-yun bilang sangat mustahil bagi Ayato untuk dapat menghindar. Menyangkal akan hal itu, Ayato berkata bahwa ia tidak perlu menghindar karena cukup memanjangkan pedang lalu menebasnya. Sebagai sentuhan terakhir, Ayato segera melancarkan hantaman ke wajah Lee Sen-yun karena ia merasa sangat kesal. Setelah meraih kemenangan, Flora memberikan selamat kepada Julius. Tak lupa, Claudia ingin memberikan hadiah spesial kepada Ayato, tapi Julius tidak tinggal diam. Berpindah sudut pandang, ketua penyelenggara turnamen Phoenix bilang bahwa acara kali ini telah memecahkan rekor pengunjung tertinggi. Bisa dibilang hal itu diakibatkan oleh Ayato dan juga keberadaan robot AI yakni Andi dan juga Rimchi. Aneh melihat Ayato seketika Madiat berkata bahwa Ayato adalah adik dari Haruka. Waduh. Menuju ke pertandingan selanjutnya, yakni pertarungan antara Sasamiya dan Kirin melawan Andi dan juga Rimchi. Memberikan provokasi, Andi bilang bahwa ia akan memberikan kesempatan 1 menit kepada Kirin untuk menembus sihir pelindung. Bukan tanpa sebab, Andi sangat yakin bahwa pertahanan miliknya sangat sulit untuk ditembus. Dan benar saja, melancarkan beberapa serangan tak satupun tebasan dari Kirin yang mampu menembus sihir pelindung. Paling tidak sebelum Kirin menggunakan teknik pedang keluarga Todo yang memanfaatkan aliran pernafasan dan juga otot tubuh. Melanjutkan pertempuran meski dibekali pertahanan mutlak, nyatanya Kirin mampu menembus pertahanan milik Andi. Tidak ingin kalah dengan Kirin, Sasamiya di sisi lain juga mengeluarkan senjata mengerikan. Sementara suasana pertandingan semakin meriah, secara diam-diam terdapat Dante berupa asasin yang ditugaskan untuk menculik Flora. Lalu siapa dalang dibalik penculikan Flora? Pakai nanya. Ya siapa lagi kalau bukan sang tirani selaku Dirk Eberwein. Tujuannya apa? Hal itu akan kalian ketahui seiring berjalannya cerita. Melanjutkan pertarungan antara Sasamiya melawan Rimchi. Berhubung mereka berdua adalah tipe penyerang jarak jauh, maka pertempuran tak jauh dari tembak-tembakan.
Secara mengejutkan, sama seperti Kirin bahwa Sasamiya berhasil memojokkan Rimchi. Sial, pada serangan terakhir Andi memindahkan pertahanan mutlak kepada Rimchi, mentiadakan serangan mematikan dari Sasamiya. Di titik ini Rimchi dibuat sadar bahwa Sasamiya dan Kirin bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tidak diberi pilihan lain selain menggunakan kekuatan fusion mengubah Andi menjadi Sam atau Samuel. Jauh berbeda dari sebelumnya, pada mode Sam kecepatan Andi meningkat hingga 10 kali lipat. Tidak hanya kecepatan saja, karena semua aspek seperti serangan dan pertahanan juga meningkat secara pesat. Berhubung Kirin dan Sasamiya sudah cedera, kini waktunya bagi Andi untuk menyelesaikan pertandingan. Bermodalkan 1 kali ayunan, Andi mampu mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudahnya. Berpindah sudut pandang, setelah meraih kemenangan, tiba-tiba Eberwine menghubungi Enersta. Langsung menuju ke inti pembicaraan, Eberwine mengajak Enersta untuk bekerja sama dalam mengembangkan robot AI. Sebagai gantinya, Eberwine akan memberikan suatu bingkisan agar Andi dan Rimchi dapat memenangkan pertandingan dengan mudah. Bagaimanapun juga tujuan utama dari Enersta yakni memenangkan pertandingan agar Andi dan Rimchi atau robot memiliki hak yang setara dengan umat manusia. Mendapati kabar bahwa Kirin dan Sasamiya telah kalah, dengan cepat Ayato datang untuk memberikan semangat. Aneh, walau beberapa jam telah berlalu tapi Flora sama sekali belum datang. Baru saja dibicarakan terdapat panggilan telepon yang berasal dari Flora. Tapi bukan suara Flora, melainkan suara assassin yang mengancam Ayato dan juga Julius. Jika mereka ingin Flora selamat, maka di pertandingan selanjutnya Ayato tidak boleh menggunakan pedang Cerberesta. Sebagai bukti bahwa permintaan telah terpenuhi, assassin menyuruh Ayato untuk mengajukan surat pembekuan darurat terhadap senjata Cerberesta. Jika saja senjata milik peserta dibekukan, maka secara otomatis senjata akan disita dan tidak boleh digunakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Di titik ini, Ayato tidak diberi pilihan lain selain menuruti perintah dari assassin. Dalam pikirnya, kemenangan bisa dicari, tapi keselamatan dari Flora adalah prioritas utama. Berhubung terdapat Claudia selaku wanita manipulatif, ia memiliki rencana untuk melakukan manipulasi terhadap surat pembekuan. Dengan begitu, Ayato bisa menggunakan pedang Cerberesta bila mana keadaan sudah memungkinkan. Sementara Ayato dan Julius bertanding pada turnamen, Sasamiya dan Kirin akan mencari lokasi di mana Flora berada. Menuju ke pertandingan selanjutnya, yakni antara Ayato dan Julius melawan Elliot dan juga Dorotheo. Tanpa perlu banyak basa-basi, begitu pertandingan dimulai, Elliot segera melancarkan serangan kepada Ayato. Di sini Elliot bertanya kenapa Ayato tidak menggunakan pedang Cerberesta. Dikarenakan satu dan beberapa alasan, Ayato memilih untuk tidak menjawab. Bisa dibilang kecepatan Elliot setara dengan Kirin, tapi gaya pedang milik Elliot kurang matang dan jauh lebih rapuh dibandingkan dengan Kirin. Sadar bahwa Julius adalah lawan yang tidak boleh dianggap remeh, Dorotheo mengeluarkan jirah besi yang mampu melakukan regenerasi secara otomatis. Sekuat dan sebrutal apapun serangan api, tetap saja jirah besi mampu melakukan regenerasi. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Julius melawan Dorotheo. Aneh, meski tidak terluka, tapi Dorotheo mendadak terjatuh dari kuda. Bukan tanpa sebab, walau jirah besi mampu melakukan regenerasi, tapi ketika terkena api, pengguna tetap merasakan panasnya api. Dalam artian, selama bertarung, Dorotheo menahan panas akibat terkena serangan api dari Julius. Daging panggang. Memanfaatkan waktu yang ada, Ayato dan Julius juga berniat untuk mencari Flora. Melihat wajah muram, Yabuki bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Berhubung Yabuki dapat dipercaya, Ayato dan Julius segera menceritakan tentang semua hal yang telah terjadi. Bahkan Yabuki juga berspekulasi bahwa dalang dibalik semua ini adalah Dirk Eberwine. Sementara Julius dan Ayato mencari Flora, Yabuki akan menggunakan caranya sendiri untuk membantu mereka. Meningkatkan efisiensi pencarian, Ayato juga ingin menggunakan
metode khusus dalam mencari flora. Cara tersebut yakni dengan menghubungi Irene selaku orang yang pernah terlibat dengan Eberwein. Melakukan sedikit perbincangan, Irene berspekulasi bahwa flora berada pada kota Routledge. Sebab pada Routledge segala sesuatu baik legal dan ilegal dapat dilakukan di sana. Satu hal yang menjadi masalah bahwa terdapat pengawal mafia, polisi hingga anggota Grimalkin yang selalu bersiaga. Apapun itu, Ayato akan melakukan segala cara selama ia bisa menyelamatkan Flora. Tek melakukan pencarian hanya untuk mendapati para pengawal yang mengejar karena Ayato terlihat sangat mencurigakan. Beruntung ketika terpojok terdapat seorang wanita yang ingin membantu Ayato. Setelah berlari ke sana kemari hingga sampailah mereka pada bangunan terbengkalai. Aneh bahwa wanita misterius tahu akan identitas dari Ayato. Bagaimanapun juga Ayato sangat terkenal dan sudah sewajarnya semua orang tahu dengan Ayato. Dikala suasana masih tegang, terdapat pria misterius yang diutus untuk menyingkirkan Ayato. Berdasarkan perkataan dari wanita misterius, pria ini bernama Nguyen selaku mantan siswa peringkat 7 pada Akademi Jinlong. Jinlong sendiri merupakan akademi di mana Li Kembar berada. Menganut sebuah kepercayaan yakni ora gelut ora semail, bukan menyerang Ayato tapi Nguyen justru menyerang wanita misterius. Secara mengejutkan, dengan sangat mudahnya bagi wanita misterius untuk membuat Nguyen menjadi lemah tak berdaya. Berhubung Ayato sedang mencari seseorang, dengan senang hati wanita misterius ingin membantunya. Satu hal syarat yang diajukan bahwa Ayato tidak boleh bilang ke siapapun mengenai identitas wanita misterius maupun kejadian saat ini. Berarti 2 syarat dong. Begitu kesepakatan telah terjadi, wanita misterius mengungkapkan identitasnya bahwa ia adalah Sylvia selaku seorang idol sekaligus murid peringkat pertama pada akademi bernama Queenvale. Secara singkat, menggunakan kekuatan pelacak, Sylvia berhasil menemukan lokasi di mana Flora berada. Demi membalas kebaikannya, Ayato meminta nomor WA agar supaya di suatu hari nanti ia bisa balas budi kepada Sylvia. Tanpa Ayato sadari bahwa tindakan yang baru saja ia lakukan yakni merayu seorang wanita, idol terkenal lagi. Berhubung lokasi Flora telah ditemukan, Ayato dan Julius berniat untuk segera pergi ke sana. Tapi hal itu langsung dicegah karena nanti siang terdapat pertandingan final pada turnamen Phoenix. Terlebih tujuan awal dari Assassin yakni memperlambat Ayato agar gagal dalam memenangkan turnamen Phoenix. Di titik ini Ayato dan Julius tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan semuanya kepada Sasamiya, Kirin dan juga Yabuki. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mereka bertiga pergi ke gedung terbengkalai tempat di mana Flora berada. Berkat kemampuan meretas milik Yabuki, memungkinkan mereka bertiga untuk masuk walau pintu telah dikunci. Sial, kedatangan mereka langsung disambut oleh Shadow milik Assassin. Bertarung melawan bayangan, tapi bayangan itu terus bermunculan. Tidak diberi pilihan lain selain menerobos mengabaikan para bayangan. Untungnya saja, tak lama setelah itu muncul Om Yanto yang ingin memberikan bala bantuan. Menelusuri lebih dalam, pada akhirnya mereka berhasil menemukan Flora. Agar tidak menimbulkan pertempuran yang tidak berarti, di sini Assassin mengancam Kirin untuk segera meletakkan senjata. Bagaimanapun juga tugas Assassin untuk mengulur waktu agar supaya Ayato tidak dapat menggunakan pedang Cerberesta. Duar. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya Flora berhasil diamankan. Namun sebagai bayaran atas semua itu, tubuh Kirin terluka parah akibat terkena serangan dari Assassin. Di titik ini Kirin hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengalahkan Assassin. Jika saja serangan tidak kena atau gagal, maka hal itu merupakan akhir bagi mereka semua. Sial, bahkan ketika menggunakan serangan pedang ilusi sekalipun belum cukup untuk mengalahkan Assassin. Paling tidak sebelum Sasamiya melancarkan serangan lasernya.
Walau begitu, serangan dari Sasamiya belum cukup untuk memusnahkan assassin. Mengejutkan, dikala ingin melarikan diri terdapat Yabuki yang sedang menunggu assassin. Cerot, berpikir bahwa Yabuki telah tewas, pada kenyataannya assassin yang tewas akibat terkena serangan dari Yabuki. Hal ini semakin mempertegas bahwa Yabuki bukanlah sekedar murid biasa. Menuju ke pertandingan terakhir atau babak final, Julius mengucapkan terima kasih kepada Ayato. Berkat dirinya, Julius bisa berada pada titik ini. Memegang sebuah prinsip yakni ora gelut ora semai, terjadi pertempuran sengit antara Julius dan Ayato melawan Andi dan juga Rimchi. Di sini Andi dibuat heran kenapa Ayato tidak menggunakan pedang Serveresta. Apapun itu, demi membuat Enersa selaku sang pencipta senang, Andi dan Rimchi akan membawakan sebuah kemenangan. Sial, tanpa menggunakan pedang Serveresta pertandingan terasa begitu berat. Begitu juga sebaliknya, posisi Andi dan Rimchi juga terdesak menerima serangan dari Julius dan juga Ayato. Tidak diberi pilihan lain selain menggunakan teknik fusion menjadikan Andi ke dalam mode Samuel atau Sam. Sebagai akibat melindungi Andi ketika proses penggabungan, lencana milik Rimchi hancur tertebas oleh Ayato. Jauh berbeda ketika melawan Kirin dan juga Sasamiya, kini pertahanan dan jangkauan serangan meningkat hingga 100 kali lipat. Di titik ini sangat mustahil bagi Ayato dan Julius untuk memenangkan pertandingan tanpa menggunakan pedang Serveresta. Baru saja dibicarakan melalui ruang siaran, Claudia memberitahu bahwa Flora telah diamankan. Dengan begini, Ayato bisa bertarung secara brutal menggunakan pedang legendaris bernama Serveresta. Dan benar saja, begitu pedang Serveresta diaktifkan, semua serangan dari Andi dapat ditebas dengan sangat mudahnya. Ditambah lagi 2 melawan 1 membuat Andi terpojok hingga menuju ke ambang kekalahan. Aneh, meski tubuh mengalami kerusakan, tiba-tiba terjadi luapan kekuatan sama seperti Irine. Menyimpulkan keadaan, Ayato bilang bahwa pada tubuh Andi ditanamkan biji kor sama seperti senjata gravisit. Secara mengejutkan, berbeda dengan Irine yang lepas kendali, Andi bisa mengendalikan kesadaran beserta kekuatan dari biji kor. Membuat Enersta sangat senang karena robot buatannya telah melebihi umat manusia. Berkat kekuatan dari biji kor meningkatkan kekuatan Andi secara signifikan. Bahkan bisa dibilang kondisi Ayato dan Julius saat ini sangat terpojok. Menuju ke penghujung pertandingan karena sama-sama terluka parah, Ayato dan Andi sepakat untuk mengerahkan semua kekuatan yang tersisa. Terinspirasi dari kemampuan fusion milik Andi dan juga Rimchi, Julius mengerahkan sisa kekuatannya kepada pedang Serveresta. Seketika itu juga mengubah pedang Serveresta ke bentuk ideal dengan apa yang diinginkan oleh Ayato. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, terjadi pertempuran sengit bagian kedua antara Ayato melawan Andi. Aneh, meski pada serangan terakhir Ayato terjatuh ke tanah, tapi justru lencana milik Andi yang terbelah menjadi 2 bagian. Dengan begini, turnamen Phoenix diakhiri dengan kemenangan milik Ayato dan juga Julius. Memberikan penghargaan kepada pemenang Phoenix Festa, Madia selaku ketua penyelenggara menyerahkan piala juara 1 kepada Ayato. Dari kejauhan terlihat Sylvia yang mengedipkan mata kepada Ayato. Di detik itu juga Ayato tersipu malu melihat kecantikan dari Sylvia. Anjas. Di sisi lain, mengkonfirmasi kembali akan kesepakatan, Dirk Eberwine bertanya apakah Enersta mau bekerja sama dengannya. Jika saja Enersta mau menerima, maka Dirk Eberwine akan memberikan biji kor untuk mengembangkan robot AI. Berhubung Enersta ingin membuat robot yang mampu melebihi umat manusia, ia akan mempertimbangkan kembali akan tawaran itu. Menelusuri lebih lanjut mengenai kasus penculikan Flora. Walau sudah jelas bahwa pelaku adalah Eberwine, tapi Madia tidak memiliki bukti kuat akan tuduhan itu. Kesampingkan terlebih dahulu tentang masalah Flora, seperti ketentuan awal bagi pemenang turnamen Phoenix, maka satu permintaan akan dikabulkan. Permintaan dari Julius yakni kesejahteraan bagi panti asuhan, sedangkan permintaan dari Ayato yakni mencari keberadaan dari Haruka, kakaknya.
Secara mengejutkan, ketika Ayato dan Julius pergi, tiba-tiba Dirk Eberwein segera menghubungi Madiat, menandakan bahwa mereka berdua memiliki keterlibatan satu sama lain. Lebih lanjut, ketika Dirk Eberwein bertanya tentang apa hubungan Madiat dengan Haruka, Madiat bilang bahwa Eberwein tidak perlu tahu akan hal itu. Bukan bertanya tanpa dasar, karena sebenarnya Madiat tahu akan keberadaan dari Haruka. Dikarenakan dari kemarin baku hantam mulu dan berhubung libur panjang, Julius meminta mereka untuk pergi ke kerajaan Lisel Tania. Menyambut kedatangan Tuan Putri, para rakyat sangat antusias mengadakan parade di sepanjang jalan. Sesampai di rumah, Julius dibuat marah bukan main akibat perbuatan dari Jolbert, kakaknya. Sebab parade di kota seolah mengumumkan bahwa Julius dan Ayato telah resmi bertunangan. Sebagai bentuk permintaan maaf, nanti malam Jolbert akan mengadakan pesta dalam rangka menyambut kedatangan Tuan Putri. Sembari menuju ke kamar, Julius menjelaskan bahwa villa ini dibangun dari zaman kerajaan Suci Roma. Namun ketika negara sudah merdeka, kerajaan Suci Roma diambil alih dan berubah menjadi kerajaan Lisel Tania. Semenjak insiden Invertia, terdapat meteor langka kelas A yang jatuh di sekitar kerajaan Lisel Tania. Akibat dari itu, banyak perusahaan yang mengincar sumber daya dari kerajaan. Berhubung kekuatan militer hanya akan merugikan kedua belah pihak, organisasi persatuan perusahaan sepakat untuk membiayai kerajaan Lisel Tania. Sebagai gantinya, mereka boleh mengambil sumber daya alam berupa meteor kelas A. Sisi buruk dari perjanjian, hanya keluarga kerajaan saja yang menerima keuntungan sedangkan rakyat jelata ditelantarkan. Hal itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Julius ingin memenangkan turnamen Phoenix. Selain ingin melindungi panti asuhan, ia ingin mengubah sistem pada kerajaan Lisel Tania. Sebelum menuju ke pesta, Claudia ingin mengadakan suatu diskusi bersama. Menuju ke inti pembahasan, Claudia bilang bahwa ia ingin mereka berpartisipasi pada turnamen Grips Festa. Berbeda dengan Phoenix Festa di mana 2 lawan 2, pada Grips Festa satu tim bisa beranggotakan 5 orang. Alasan kenapa Claudia mengajak mereka semua bukan murid biasa karena untuk memenangkan pertandingan tergolong sangat sulit. Sebab lawan mereka sangatlah kuat, salah satunya dari Akademi Queenfell tempat di mana Sylvia bersekolah. Ayato mau berpartisipasi jika saja Julius juga ikut serta. Di titik ini Julius tidak memiliki alasan untuk menolak akan ajakan itu. Sebab kesempatan ini merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan pengaruh kerajaan Lisel Tania agar tidak lagi menjadi boneka dari persatuan perusahaan. Hingga tak terasa pesta makan malam akan segera dimulai. Berhubung para tamu merupakan VIP, segala jenis senjata tidak diperbolehkan atas dasar keamanan. Menjemput para wanita, Ayato dikagetkan dengan pemandangan indah bagaikan berada di surga. Wow, melanjutkan pembahasan mengenai Lisel Tania, saat ini posisi kerajaan tak lebih dari boneka perusahaan. Ditambah Jolbert yang tidak memiliki ambisi dalam politik membuat persatuan perusahaan senang karena kerajaan Lisel Tania akan terus tunduk. Melihat Kirin yang sedang berada di situasi buset, dengan cepat Ayato segera pergi untuk menjemputnya. Iri dengan Julius, Kirin juga ingin bergandengan tangan dengan Ayato. Wow, aku juga mau. Sial, momen romantis dirusak ketika terdapat seseorang misterius yang bertanya apakah kalian ingin ikut serta pada turnamen Grips Festa. Jika benar, demi kebaikan bersama mereka harus segera mengundurkan diri. Berhubung tidak terjadi kesepakatan, tidak memberi pilihan lain bagi seseorang misterius untuk menyingkirkan mereka semua. Tek, terjadi pertempuran sengit antara mereka melawan hewan mitologi bernama Chimera. Berkat melepas segel layer ketiga, memungkinkan Ayato dan kawan-kawan untuk mengalahkan Chimera meski tanpa senjata legendaris bernama Cerberesta. Menyelidiki lebih lanjut pelaku penyerangan kemarin malam bernama Gustav selaku teroris yang berasal dari organisasi bernama Jedas. Belum diketahui apa tujuannya, tapi yang jelas hanya organisasi khusus yang mampu memperkerjakan Gustav.
Berhubung Claudia ingin mencari informasi lebih dalam serta Sasamiya dan Kirin ingin berpatroli, momen yang tepat untuk berbicara dengan Ayato dan juga Julius. Tanpa perlu banyak basa-basi, Joelberg bertanya apakah Ayato mau menikah dengan Julius. Bukan sekedar guyonan belaka, Joelberg melakukan semua ini demi kebaikan Julius. Bagaimanapun juga Julius adalah calon ratu kerajaan Lyseltania. Cepat atau lambat Julius akan menikah dengan keluarga yang berasal dari persatuan perusahaan. Hal ini juga terjadi pada Joelberg karena pernikahannya dengan Maria semata-mata demi kepentingan politik. Sebelum semua itu terjadi, Julius masih memiliki kesempatan untuk menikah dengan orang yang ia cintai. Berhubung perdebatan tidak menemukan titik cerah, Joelberg mengganti topik menyuruh Julius untuk tidak mengikuti turnamen Gripfesta. Jika saja Julius berhasil memenangkan turnamen Gripfesta, maka pengaruh Julius terhadap kerajaan akan bertambah besar. Tentunya jika hal itu terjadi, persatuan perusahaan tidak akan tinggal diam, mereka akan memaksa Julius untuk segera menjadi ratu selanjutnya. Walau begitu, tidak mengubah tekad Julius untuk berpartisipasi ke dalam turnamen Gripfesta. Pergi mencari Julius, akhirnya Ayato menemukannya pada panti asuhan. Berdasarkan informasi dari Joelberg, ketika Julius marah, sedih, kesal, dan gelisah, dirinya akan pergi ke panti asuhan. Secara mengejutkan, berbeda ketika berada di akademi, sikap Julius sangatlah lemah lembut seperti Tuan Putri. Begitu juga para perawat yang sangat senang atas kedatangan dari Julius. Therese selaku pengurus sekaligus guru dari Julius mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas insiden penculikan Flora. Aneh ketika Ayato bertanya rumah kaca, seketika mengubah raut wajah Julius dan segera pergi meninggalkan panti asuhan. Bertanya kenapa Julius sangat gelisah, ia mulai menjelaskan tentang semua keresahannya. Pada dasarnya Julius mengikuti turnamen Phoenix maupun Gripfesta untuk membebaskan kerajaan dari kutukan. Belum sempat menjelaskan kutukan yang dimaksud, pandangan Julius teralihkan ketika melihat seseorang yang sedang menaiki mobil. Berlari mengikuti mobil, mereka mendapati seseorang yang sedang berdiri di sekitar reruntuhan. Dia bernama Ophelia, selaku salah satu Genestella terkuat saat ini. Tidak diketahui apa alasannya, tapi Julius meminta Ophelia untuk segera kembali. Ophelia pun menjawab bahwa selama ini dirinya hanya mengikuti takdir. Untuk itu, dalam upaya mematahkan takdir, Julius akan mengalahkan Ophelia saat ini juga. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya Ophelia juga ingin dikalahkan agar terbebas dari takdir yang mengerikan. Sial bahwa gelar Genestella terkuat bukanlah julukan belaka. Bagaimana enggak? Dengan sangat mudahnya, Ophelia mampu melumpuhkan Julius bermodalkan satu kali serangan. Tidak hanya Julius saja, pasalnya Ayato juga dibuat terpojok meski saat ini ia sedang memegang pedang Cerberesta. Tepat ketika Ophelia ingin memusnahkan mereka berdua, datanglah Gustav yang segera menghentikan pertarungan. Bukan untuk menyelamatkan, melainkan jika Gustav membunuh Julius dan Ayato, maka ia akan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Berhubung Ophelia juga mendapatkan panggilan dari Dirk Eberwein, ia akan membiarkan mereka berdua dihabisi oleh Gustav. Menganut sebuah keyakinan yakni ora gelut ora semail, Gustav segera memanggil makhluk mitologi yakni Ortus dan juga Cerberus. Sebagai akibat kelelahan dan terkena racun dari Ophelia, membuat Ayato hanya mampu memusnahkan satu hewan saja. Beruntung sebelum Cerberus melancarkan serangan, tubuhnya terbelah menjadi dua akibat terkena senjata Pandora milik Claudia. Aneh, bukan melanjutkan pertempuran, Gustav justru mundur melihat kehadiran dari Claudia. Bukan semata-mata karena Gustav tidak bisa mengalahkan Claudia, melainkan pada perjanjian Gustav tidak boleh melukai Claudia. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Simak aja terus pokoknya ya. Tersadar dari pingsan, Ayato mendapati dirinya sedang berada di kamar bersama Sasamiya dan juga Kirin. Ayo, habis ngapain?
Tak lama setelah itu, Julius datang untuk memeriksa kondisi Ayato. Di titik ini, Julius tidak memiliki pilihan lain selain menceritakan hubungannya dengan Ophelia. Sewaktu masih kecil, Ophelia merupakan anak peri yang ceria dan suka dengan bunga. Salah satu benda pemberian dari Ophelia, yakni sapu tangan yang pernah dipungut oleh Ayato, serta rumah kaca merupakan tempat favorit bagi Ophelia. Sial bahwa kebahagiaan abadi tidak ada pada dunia ini. Bagaimana enggak? Salah satu peneliti gila bernama Magnum Opus ingin melakukan uji coba dalam membuat Genestella buatan. Berhubung panti asuhan di bawah kendali dari persatuan perusahaan, mereka membawa Ophelia untuk dijadikan subjek uji coba. Melakukan beberapa percobaan, Magnum Opus berhasil menciptakan Genestella buatan. Bahkan kini, Ophelia telah menjadi Genestella terkuat yang ada di dunia. Lebih parah, semakin sering Ophelia menggunakan kekuatan, maka kekuatan itu perlahan-lahan akan menggerogoti ingatan, mengubah kepribadian milik Ophelia. Alasan Julius ingin mengalahkan Ophelia agar kekuatan buatan tidak menggerogoti kepribadian atau ingatan milik Ophelia. Sial, dikala asik bercerita terdapat kabar bahwa hewan mitologi mulai bermunculan pada kota seberang. Kota seberang merupakan tempat rakyat jelata berada. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mereka semua segera bersiap untuk melakukan baku hantam. Sementara Sasamia dan Kirin memberikan dukungan, Julius dan Ayato akan bertarung pada garis depan. Berhubung hewan kroco tidak mempan terhadap Ayato, kali ini Gustav memanggil makhluk mitologi terkuat bernama Hydra. Sama seperti pada mitologi bahwa Hydra memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan antara Ayato, Julius dan juga Sasamia, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan makhluk mitologi bernama Hydra. Lah, Kirin kemana? Sementara yang lain selesai bertempur, waifu saya. Maksudnya Kirin telah berhasil menemukan Gustav. Hanya bermodalkan satu kali serangan, Kirin mampu melumpuhkan Gustav dengan sangat mudahnya. Aduh ya seng. Berpindah sudut pandang, di tengah hutan Claudia bertemu dengan seseorang. Ternyata dalang dibalik semua tragedi ini adalah Nicholas selaku ayahnya Claudia. Nicholas melakukan semua ini agar Claudia tidak berpartisipasi pada turnamen Gripfesta. Kenapa? Dikarenakan organisasi galaksi tidak suka akan kehadiran Claudia pada turnamen Gripfesta. Cepat atau lambat pihak galaksi akan menyingkirkan Claudia dengan cara yang mengerikan. Sebelum hal itu terjadi, mencegah putrinya kenapa-napa, Nicholas mengutus Gustav untuk menyingkirkan Ayato dan juga Julius agar supaya Claudia tidak memiliki tim untuk berpartisipasi pada turnamen. Sial bahwa semua tindakan Nicholas berakhir sia-sia karena Claudia tetap akan berpartisipasi pada Gripfesta. Tidak peduli meski ia dan kawan-kawan akan bermusuhan dengan pihak galaksi sekalipun. Berhubung liburan telah selesai, mereka semua akan kembali ke Akademi Seidokan. Melihat tekad dari adik tercinta, Jolber berkata jika Julius memenangkan turnamen Gripfesta, maka Jolber akan serius mengurus masalah politik agar Lyseltania tidak menjadi boneka dari persatuan perusahaan. Secara mengejutkan, tiba-tiba Ayato mendapatkan panggilan dari Madiat bahwa ia telah menemukan Haruka. Tanpa perlu banyak basa-basi, sesampai di negara Jepang, Ayato segera pergi ke rumah sakit pusat Asterik tempat di mana Haruka dirawat. Madiat berkata bahwa 5 tahun yang lalu pihak rumah sakit mulai merawat Haruka. Sejak saat itu juga kondisi tubuh bagaikan orang mati karena kekuatan sejati tersegel oleh dirinya sendiri. Sejauh ini pihak rumah sakit belum menemukan cara untuk melepas segel. Sebab Haruka memiliki kemampuan segel terkuat yang ada di dunia. Bukti dari kekuatan itu yakni segel 3 layer milik Ayato. Dikala gelisah melihat kondisi dari Haruka, tiba-tiba terdapat seseorang yang berkata bahwa ia bisa menyembuhkan Haruka. Memperkenalkan diri, wanita ini bernama Hildajen atau yang lebih dikenal sebagai Magnum Opus selaku ilmuwan gila yang mengubah Ophelia menjadi Genestella terkuat. Jika saja Ayato mau bekerja sama, maka ia akan melakukan segala cara untuk menyadarkan Haruka.